Sahabat Indonesia, saya David Wasidi, channel Ayo Punya Usaha. Judul video ini, bisnis rumah horor, siapa berani? Aneh memang, bisnis kok rumah horor. Tetapi kalau Anda nanti sudah ketemu dengan Pak Yanto, beliau adalah pengelola usaha rumah horor yang ada di WTB, Welcome to Batam, ada di kota Batam. Mungkin Anda nanti bisa jadi tahu seperti apa sih bisnis rumah horor. Dan ternyata ada syaratnya, sahabat Indonesia. Syaratnya adalah kita harus punya pawang. Karena sewaktu-waktu horor yang beneran itu ternyata bisa datang dan menempel di tubuh klien kita, customer kita, atau pengunjung kita. Ayo kita dengarkan bagaimana cerita, inspirasi, sekaligus pengalaman yang dialami oleh Pak Yanto, pemilik rumah horor yang ada di WTB di kota Batam. Kita ikuti interview kami dengan beliau. Pak Yanto, ini bisnis hiburan ya? Iya, Pak. Tetapi mengapa Pak Yanto memilih bisnis hiburan kok yang menakutkan? Project yang kita punya memang agak unik gitu, Pak. Iya. Tapi saya tekuni dan saya jalani, budgetnya agak lumayan kita dapat loh gitu. Oh. Jadi hal yang sepele itu kalau kita salurkan dengan menjiwai, mungkin buktinya ada gitu. Dan hasilnya memuaskan bagi kita sendiri gitu kan. Iya. Ini sejak tahun berapa, Pak? Tahun 2018-an gitu, Pak. 2018 ya. Iya, Pak. Jadi sudah kira-kira 2 tahunan ya. Iya, Pak. Ya. Apa yang membuat Bapak tertarik dengan bisnis ini? Yang buat saya menarik di WTB ini atau Welcome to Batam ini tidak Banyak. ada rumah horor ataupun kegiatan yang lain untuk menghibur masyarakat setempat gitu. Jadi saya bukalah seperti ini dengan inisiatif saya pribadi gitu kan. Iya. Namun hasilnya saya akui oke lah gitu. Iya. Pak, kalau misalnya kita berbicara, pasti kan butuh tim, Pak ya. Iya, Pak. Butuh banyak tim nggak sih, Pak, untuk membuat acara seperti ini? Banyak, Pak. Kita merangkup pemuda setempat, lapak ataupun organisasi yang ada di sini gitu, Pak. Kita rangkul semua mereka gitu kan. Jadi suatu saat ada problem konflik dengan masyarakat, mereka yang menghadapi turun ke lapangan gitu, Pak. ya. Bapak kira-kira berapa orang, Pak, untuk membuat usaha rumah horor? Untuk saat ini saya ada 4 orang. 4 orang ya. Iya, Pak. Jadi 4 orang itu dibagi untuk apa aja, Pak, biasanya, Pak? Pengurus, pengaman, lapak. lapak. Iya, Pak. Terus yang di dalam ada berapa orang, Pak, yang tugasnya ya bikin action agar orang merinding, orang tegang, atau bahkan mungkin takut gitu, Pak? Kita 2 orang, selain itu properti yang ada dalam, Pak. Properti ya. Iya, Jadi diperkuat oleh properti ya. Iya, Pak. Lampu-lampu kayak gitu ya. Lampu ataupun properti yang dia lihat itu yang buat dia timbul kekacauan dalam pikirannya gitu, Pak. Jadi nggak normal ya kan? Iya. Oke, Pak Yanto. Kira-kira untuk membuat seperti ini susah nggak sih, Pak? Susah modalnya aja, Pak. Oh, Modalnya yang susah, Pak. modalnya susah. Iya, Pak. Harus modal apa, Pak? Modalnya modal kemauan ataupun modal uang juga, Pak. Modalnya. Kemauan pasti itu hal yang terbesar ya. Karena kalau tanpa kemauan, modal uang banyak pun nggak ada gunanya, Iya, Pak ya. benar. Betul seperti itu, Pak ya. Nah, kalau modal uang sendiri kira-kira sampai berapa, Pak? Sekitar 10-15 gitu. 10 sampai 15 juta. Iya. Itu di luar tempat ya. Itu di luar tempat, Pak. Di luar tempat ya. Jadi itu untuk properti, musik seperti musik-musik kayak gini ya. Kemudian keperluan-keperluan perlengkapan di dalam itu ya. Iya. Biasanya ada yang habis pakai buang atau bisa dipakai untuk beberapa kali pertunjukan.
kita make up aja Pak, yang habis pakai buang. Make up kita siap pakai buang gitu Pak. Iya. Karena kita takut cat mukanya tadi ataupun pemainnya tadi jadi cacat gitu Pak. Apa kemampuan yang mungkin khas atau khusus yang harus disiapkan oleh Bapak? Mungkin harus latihan, perlu belajar, atau kira-kira di bagian mananya untuk bisnis kayak gini? Bagi saya amati untuk pelajaran yang saya buat ini, mental yang saya buat. Adakah mental masyarakat yang di sini untuk menguji nyalinya gitu Pak? Awalnya dari situ ya saya. Iya. Karena di luar ada seperti foto-fotoan kan, mereka berani gitu kan. Jadi saya buat yang seperti ini gitu. Kalau di dalam seperti apa gitu? Iya Pak. Ya. Nah, kemudian Pak Yanto, kalau misalnya kita membuat pertunjukan seperti ini, apa yang paling sering ditakutkan? Kalau tadi kita wawancara dengan orang kan, ada gerakan-gerakan yang spontanitas itu. Itu seperti apa Pak yang Bapak kemas di dalam? Yang saya lihat jeritan gitu Pak. Seperti suara perempuan. Jadi jadinya jadi lepas ya gitu kan? Iya. Nggak tahan gitu. Itu yang buat saya asik dengarnya gitu. Iya. Jadi Bapak ngapatin juga ya? Iya, benar. Kira-kira pengunjung seperti apa di dalam gitu ya? Iya. Ya Pak, perlu keahlian khusus nggak sih Pak ketika kita misalnya orang-orang harus dilatih, atau dia dengan kemauan sendiri, atau nonton video, atau bagaimana Bapak mengarahkan orang-orang yang ada di dalam ini? Saya mempelajari di lapangan Pak. Saya tidak mempelajari tentang materi, saya Iya. praktek yang saya dapat. Saya bagi tahu dengan personil, amati lapangan, gimana caranya biar mereka takut. Jadi saya bagi tahu dengan mereka. Kalau untuk kita make up ataupun yang lain-lain itu kita buat sendiri aja Pak. Iya, jadi rekayasa saja ya. Iya, benar. Kira-kira yang menakutkan itu seperti apa Iya, gitu Pak. ya. Ketika kita mendirikan rumah horor di satu tempat, pengalaman Bapak, ketika kita masuk kan pasti harus ada izin Pak ya. Iya, Pak. Apa Pak kelengkapan untuk perizinan mendirikan rumah horor ini? Perlengkapannya apabila nggak punya kita pawang nggak akan diizini gitu Pak. Oh gitu. Iya Pak. Itu aja satu syarat dan satu poin yang kita bisa dapat. Jadi harus ada pawang. Harus ada pawang. Ya. Bapak sudah ada ya? Sudah Pak. Sudah ada. Apa fungsinya pawang Pak ketika untuk rumah horor kayak gini? Untuk tangkal aja deh Pak. Itu Untuk aja Pak. tangkal? Iya. Artinya pernah ada kejadian orang kesurupan atau apa begitu ya? Itulah kita untuk menjaga yang seperti itu, kita nangkalnya ada depan gitu kan. Jadi kalau memang ada musibah seperti itu, kita langsung terjunkan dia gitu Pak. Ada pernah pengalaman Pak peristiwa? Ada. Seperti apa ceritanya pengalaman itu? Insiden itu kita temui secara tidak sengaja, perempuan dia Pak, kayak jilbab, masuk berdua sama cowoknya di pertengahan jalan, dia langsung jatuh gitu dan suara menjadi tiris gitu Pak. Langsung saya panggil pawang dan diobati dengan pawang, aman gitu Pak. Waktu itu menurut cerita pawang, kenapa dia? Pikiran katanya Pak. Pikirannya lagi nggak karuan gitu. Itu yang dia bagi dengan saya. Seingat Bapak, selama mendirikan rumah horor, udah berapa kali ada kejadian seperti itu Pak, yang harus mendatangkan pawang? Ada Pak, saya berapa kali dah Pak? Mungkin ada sekitar 7 kali lah Pak. 7 kali ya? Kasusnya yang paling membuat Bapak deg-degan atau Bapak sempat khawatir, ada nggak Pak? Atau biasa-biasa aja? Karena saya yakin dengan pawang ini tadi Pak gitu Pak. Saya kasih sepenuhnya dengan pawang kepercayaan tadi untuk mempertangkalkan itu semua. Insya Allah izin Maha Kuasa dia buat dengan bagus gitu. Ya, jadi itulah mengapa harus ada pawang. Iya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang tak terduga itu bisa diatasi. Iya Pak. Ya oke, satu lagi Pak, kunci sukses bisnis rumah horor kira-kira apa Pak Yanto? Kita tekuni aja Pak. Oh, oke. Jadi karena memang awalnya pasti
sepi, lama-lama Iya, orang benar. mengenal gitu Pak ya. Nah, bagaimana cara Bapak berpromosi? Saya promosi gimana ya? Nggak ada Pak, ala-alami aja saya buat di sini gitu. Biarpun nggak ada orang saya buka gitu. Ada pun nggak ada tetap saya buka. Oke, jadi ada atau nggak ada tetap berjalan. Iya Pak, benar. Mungkin dengan membuat pertunjukan jadi lebih menarik, lebih Iya. ngeri kayak gitu, Lebih unik. lebih unik gitu ya. Itu salah satu cara bagaimana mendatangkan pengunjung ya. Oke, baik. Makasih ya Pak Yanto ya. Sukses Pak. Ya. Dengan Bang siapa Bang? Alexander, Bang Alexander, bagaimana kesannya setelah masuk ke rumah horor? astaga, hampir jantungan ya Pak Ars. Wih, Mak, jantungan mencopot nih Pak. Iya. Apa yang membuat takut, Bang Alex? Gini Pak, langsung gini. Oh, Wih, jadi dikagetin ya? Iya Pak. Oh begitu. Jadi cukup jantungan ya? Iya Pak. Ya, nah kira-kira menurut Bang Alex, ini cocok nggak kalau buat uji nyali kita? Cocok kali Pak. Cocok sekali ya. Oke, Bang Alex, makasih ya. Makasih, Pak. Ya. Sahabat Indonesia, itu tadi cerita tentang bagaimana awal mula Pak Yanto memulai usaha rumah horor. Ya, ini adalah tidak lebih dari sekedar hiburan, bisnis hiburan yang dipilih oleh Pak Yanto yang sudah dikembangkan kira-kira sekitar 2 tahun terakhir ini dan cukup memberikan keuntungan. Tadi Pak Yanto mengatakan yang penting sesederhana apapun bisnis itu, kalau diyakini dan dijalankan dengan benar, insya Allah akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Baik Indonesia, apapun ide bisnis Anda, ayo jalankan dengan kesungguhan dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Salam sukses, salam ayo punya usaha.